Demikian kesepakatan kita. Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Saudara Direktur PT Asuransi Jiwasraya Persero beserta jajarannya untuk menyampaikan penjelasan. 30 menit pertama, Pak. Terima kasih pimpinan. Kami akan bagi menjadi dua, yang ini terbuka. Jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, nama saya Heksanatri Sasongko bersama tim baru kami. Sebelah kiri saya adalah Pak Rianto Ahmadi, Direktur Teknik Aktuaris, kemudian Pak Danang Suryono, Direktur Keuangan, Pak Indra Wijaya, Direktur Bisnis Korporasi, dan Ibu Febiola, Direktur Bisnis Retail. Kami ini tim baru yang ditugaskan oleh Kementerian BUMN dengan misi khusus. Yang pertama menyelamatkan perusahaan, yang kedua mencari alternatif solusi untuk menyelamatkan perusahaan dan agar perusahaan mampu menyelesaikan tunggakan klaim yang belum terbayar. Oleh karena itu saya ingin memulai presentasi atau paparan saya dengan memberikan. Pak Direktur Utama, mohon izin. Yeah. Tim baru ini yang dimaksud apa? Yeah. Tim baru maksudnya kami manajemen baru. Semua ini Direktur Utama, Keuangan, Teknik, Pemasaran Korporat, dan Direktur Pemasaran Retail baru semua? Tim baru semua nih Pak. Sebelumnya belum di... Ya, maksudnya ini adalah tim yang memang diterjunkan oleh pemegang saham. Sebelumnya belum di Asuransi Jiwasraya? Belum. Kapan mulai, Pak? Kami masuk tahun 2018, Pak. Saya menjadi Direktur Utama 15 Januari tahun 2019. Pak Danang Suryono juga 2018? Iya, Pak. Pak Rianto Ahmadi juga? Mana? 2018? Pak Indra Wijaya? Ibu Febi? 2019? Terima kasih perkenalannya, kami persilakan lanjutkan. Terima kasih. Jadi kami ingin menyampaikan summary hasil kajian mendalam bersama konsultan tentang akar masalah perusahaan ini. Saya ingin memulai dari situ dulu, yaitu lanjut di slide nomor 2. Jadi terjadinya penundaan pembayaran atau ketidakmampuan perusahaan untuk membayar klaim yang jatuh tempo sebenarnya bukan sekedar hubungan tunggal saja, tetapi ini sudah menyangkut masalah yang kompleks di dalam perusahaan, menyangkut persoalan di sisi aset dan di sisi liabilities. Yang nomor satu mengenai produk itu sendiri. Jadi produk yang sekarang bermasalah ini adalah produk investasi yang digabung dengan proteksi asuransi kecelakaan yang dijual melalui kanal bank insurance melalui 9 bank. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah ketika ini produk diluncurkan memang perusahaan membutuhkan likuiditas yang tinggi. Tapi masalahnya adalah ketika imbal hasil atau return yang dijanjikan kepada nasabah itu sangat tinggi, yang pada kenyataannya tidak pernah bisa di-cover oleh hasil investasi. Ya, jadi kalau kami melihat ke belakang, kami mengumpulkan data, janji yang diberikan itu efektifnya bisa mencapai 13, turun ke 7 pun kalau ditambah dengan biaya-biaya lain itu mencapai 9 sampai 13%. Sedangkan kondisi pasar saat itu jauh lebih rendah dari itu. Padahal industri asuransi itu mengumpulkan premi dana masyarakat yang sifatnya investasi hanya bisa diinvestasikan di instrumen keuangan. Kemudian janji yang diberikan itu bersifat garansi untuk periode tertentu masa asuransi, masa investasi 1 tahun. Jadi slide 1 bisa kita bandingkan bahwa janjinya itu antara 9-13%,
padahal imbal hasil atau yield bond saja itu hanya sampai 7%, 8% atau 19%. Belum lagi gross versus net. Artinya return yang dibayarkan kepada nasabah itu net. Sedangkan hasil investasinya asuransi itu dikenakan pajak final 15%. Ya, jadi itulah penyebabnya yang menyebabkan namanya negatif spread. Kalau itu bergulung terus, setiap sen yang masuk itu berkontribusi terhadap kerugian perusahaan yang pada ujungnya akan berakibat arus kas yang imbalance atau negatif. Itu di sisi desain produk, di sisi liabilities, dan ini dalam 5 tahun terakhir dari 13 sampai 18 itu menjadi dominan sebagai sumber penerimaan premi perusahaan yang paling utama, ya, merepresent 80% dari penerimaan premi. Kemudian yang kedua, investasinya sudah di sisi liabilities atau pasifanya itu kewajibannya berbiaya tinggi. Di sisi penempatan hasil premi tadi dilakukan sangat jauh dari prinsip kehati-hatian. Ya, itu nanti ada slide yang membuktikan. Jadi investasi itu digeser, ditempatkan pada instrumen saham atau reksadana saham. Kenapa pilihannya seperti itu? Kalau diinvestasikan dalam bentuk government bond yang by regulation harusnya itu 30% minimal dalam government bond, itu nggak akan pernah ngejar janji return yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu dipilih kepada instrumen-instrumen saham dan reksadana saham. Saham dan reksadana saham pun kalau yang dipilih itu saham-saham LQ45 atau saham-saham blue chip, tentu volatilitasnya tidak akan pernah segitu, tidak akan pernah mencapai segitu. Oleh karena itu ketika risk terkonsentrasi pada saham dan reksadana saham yang kualitas rendah atau tier 3, ketika market crash maka double, ya. Ketika market turun, dia turunnya lebih banyak. Ketika market recover, mungkin mereka tidak recover. Karena itu juga saham-saham yang ketika dibeli juga sudah performanya tidak baik. Saham-saham yang ketika dibeli bahkan sudah dalam keadaan merugi emiten itu. Itu nomor 2 di sisi aset. Kemudian yang ketiga, dalam beberapa waktu perjalanan, sebenarnya BPK tahun 2015 juga sudah menemukan dilakukan window dressing atau penyajian balance sheet yang overstated di sisi aset tetapi understated di sisi liabilities, sehingga angka-angka perusahaan sebenarnya semu, ya, karena sekali lagi overstated di sisi aset yaitu saham-saham atau reksadana saham divaluasi dengan harga yang tinggi, sedangkan di sisi liabilities perhitungan cadangannya kurang dari ketentuan dan jumlahnya sangat signifikan, ya. Dan BPK sebenarnya menemukan itu di tahun 2015. Nah, ketika pasar berkembang menjelang akhir tahun 2017 atau memasuki tahun 2018, di mana makroekonomik secara global itu berubah arah, di mana Amerika secara bertahun-tahun pada environment interest rendah akan menaikkan suku bunga, maka memasuki tahun 2017 itu investasi-investasi yang sudah ada di dalam buku nilainya berjatuhan. Koreksi pasar modal luar biasa. Sehingga ini mulai dipertanyakan. Kalau kita melihat track record, kita wawancari sama tim sebelumnya, tim intern yang non direksi, bahwa sebenarnya kepercayaan masyarakat itu sudah mulai menurun di akhir 17. Dan kalau saya melihat data empirisnya, memang pencairan itu terus menerus memasuki tahun 2018, bahkan jauh sebelum kami masuk. Dan itu tidak bisa ditutup dengan pencairan aset, karena asetnya tidak laku dijual. Maka yang dilakukan hanya pencairan alat-alat liquid seperti giro dan deposito. Sehingga ketika kami masuk sebenarnya perusahaan sudah tidak punya uang. Ya, nanti kami sampaikan caranya kami bertahan sampai hari ini seperti apa yang kami lakukan. Ya, turunnya kepercayaan masyarakat tadi, kemudian terjadinya menyebabkan pencairan, tapi tidak diimbangi oleh sumber likuiditas. Itulah yang menyebabkan akhirnya sampai dengan 15 Oktober tahun 2018 tidak lagi mampu membayar. Sisa likuiditas yang ada dipakai untuk going concern.
Going concern itu artinya perusahaan harus tetap beroperasi agar inisiatif-inisiatif yang dilakukan pemegang saham itu ada gunanya. Sebab inisiatif-inisiatif tidak mungkin digunakan apabila perusahaan sudah tidak beroperasi. Jadi konsekuensinya adalah delay payment atau penundaan pembayaran. Itu kalau saya summary, penyebabnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya maka perusahaan dalam tekanan likuiditas yang luar biasa. Ya, yang kedua solvabilitas atau ekuitas. Ekuitasnya negatif. Nah, bicara ekuitas ini sebenarnya Jiwasraya ini secara historis memang punya persoalan negatif ekuitas bertahun-tahun. Pernah ada solusi di tahun 2012 itu namanya reasuransi. Tapi baik ketentuan reasuransi itu sebenarnya tidak mengurangi liabilitas. Maka ketika kemudian akhir Desember 2012 regulator menghentikan perhitungan reasuransi sebagai pengurang liabilitas itu, maka perusahaan menjadi negatif ekuitas. Tahun 2012. Tahun 2013 diatasi dengan revaluasi aktiva tetap dan properti. Jadi yang tadinya di buku dengan rendah dengan direvaluasi menghasilkan nilai buku yang tinggi. Tapi tidak ada cash inflow. Hanya di dalam buku ekuitasnya menjadi positif. Tetapi sejak tahun itulah maka kebutuhan likuiditas terasa. Maka terbitlah saving plan tadi untuk menutup likuiditas. Sayangnya harganya janjinya terlalu muluk-muluk, tidak bisa diimbangi oleh investasi, bahkan kualitas investasi dikorbankan. Oke, kami lanjut ke slide ketiga tentang profil saving plan yang bermasalah ini. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di chart kiri atas itu profil penerimaan premi Jiwasraya. Yang warna biru tua itu menunjukkan terjadinya pergeseran penerimaan premi dari tradisional ke arah premi saving plan yang bersifat investasi. Premi itu mestinya dibedakan antara premi income dan premi hutang. Jadi kalau produk itu sifatnya investasi, maka probabilitasnya 1 atau 100%. Pasti jatuh tempo dan pasti harus dibayar ditambah hasil pengembangan. Jadi gampangnya itu mirip-mirip deposito lah, kira-kira begitu. Ini membawa konsekuensi luar biasa dalam manajemen, terutama manajemen aktiva tetap, manajemen aset liabilities. Toolsnya sudah harus menerapkan aset liability management yang baik dengan maturity profile. Sayangnya ini tidak diimplementasikan sehingga tidak tahu persis proyeksi maturity profile-nya seperti apa ketika kami datang. Sehingga yang ketika warna biru itu jatuh tempo dan harus dibayar, karena ini bukan bicara probability, ini adalah investasi. Likuiditas perusahaan tidak siap karena tidak mempunyai maturity profile management, sehingga semua tadi ditempatkan dalam saham dan reksadana saham. Ketika market tidak liquid, tidak bisa dicairkan, maka yang warna biru ini tidak terbayar. Jadi seperti saya sampaikan bahwa total penerimaan premi yang dari produk ini mencapai 75% dari total premi yang diterima. Jadi memang perusahaan berjalan pada concentration risk yang tinggi tergantung dari kinerja satu produk. Gambar kanan atas itu adalah bukti empiris. Yang warna merah paling atas itu kalau janji kepada nasabah tadi kami gross up, itu hasilnya yang paling atas, warna merah itu. Hasil investasinya itu kalau kita memakai obligasi pemerintah saja itu hanya yang warna biru. Artinya sejak tahun 2015 nggak pernah perusahaan dapat margin positif dari produk ini, dari bisnis ini. Jadi semata-mata premi itu dikumpulkan untuk gali lubang tutup lubang agar tetap mampu bertahan. Jadi secara bisnis model ini memang tidak menjanjikan profitability sama sekali. Ini dari data. Tuh. Jadi Bapak Ibu per September kami itu punya 5,5 juta peserta atau pemegang polis. Yang saving plan ini kita punya 17.000, tetapi merepresent angka yang sangat tinggi di dalam piutang kita, dalam hutang kita, dalam liabilities kita. Ini September 2019 itu sekarang sisanya yang pending itu ini Pak, 17.403. Ya, yang 5,5 juta itu adalah termasuk yang korporasi, yang perusahaan-perusahaan
sehingga totalnya sekitar hampir 5,6 juta. Ya. Itulah. Gimana, maaf? Ya. Ya, ada yang sudah. Ada yang misalnya meninggal dunia, Pak. Banyak sekali klaim-klaim yang meninggal dunia. Ya. Yang meninggal dunia, Pak, yang menjadi diskresi adalah yang meninggal dunia. Ya, klaim meninggal dunia. Tidak banyak sih, Pak. Berikutnya, slide berikutnya adalah penjelasan mengenai profil, karakteristik atau fitur dari produk ini, Pak. Jadi produk ini sebenarnya masa asuransinya 5 tahun, tetapi masa investasinya hanya 1 tahun. Artinya setiap tahun jatuh tempo dan harus dibayar kecuali minta di roll over, diperpanjang. Jadi meskipun sudah jatuh tempo 1 tahun, masa proteksi asuransinya itu terhadap kecelakaan, ya, pada personal accident itu masih berlangsung terus sampai tahun ke-5. Cuman jumlahnya decreasing begini, Pak, kalau setelah jatuh tempo. Tapi yang sebelah kanan, kalau terjadi event atau risikonya di masa investasi, maka langsung dibayarkan sesuai nilai asuransinya di situ. Ya, kira-kira itu. Jadi memang jadi karakteristiknya ini pasti jatuh tempo setiap tahun. Artinya sebenarnya dalam pengelolaan likuiditas harus dicadangkan setiap tahun, harus ada yang maturity ini. Sayangnya perusahaan tidak menyiapkan itu. Itu terbukti dari profil investasinya itu didorong ke kanan semua, yang jatuh tempo panjang semua. Tuh. Oke, lanjut ke slide kelima. Ini sekedar pemahaman bersama saja bahwa kerjasama bank insurance dengan bank itu pada prinsipnya dibagi 3 kelompok, yaitu referensi, kedua distribusi, yang ketiga integrasi. Nah, referensi sendiri dibagi 2, referensi dalam rangka produk bank dan referensi dalam rangka bukan dalam produk bank. Nah, yang bank insurance Jiwasraya ini memakai pola distribusi, artinya dijual melalui kanal bank, kemudian memakai tenaga pemasar bank. Ya, perusahaan atau Jiwasraya membayar fee-based income kepada bank. Ya, dan ini dilakukan dengan perjanjian distribution agreement namanya dengan para perbankan. Jadi ini kita jual melalui 9 bank, 2 bank pemerintah, 2 BPD dan lainnya adalah bank asing atau swasta nasional. Nah, ini yang terpenting, slide berikutnya memberikan ilustrasi atau gambaran kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana Jiwasraya itu di masa lalu mengelola portofolionya. Itu yang sebelah kanan. Piramidnya itu, segitiganya itu harusnya yang sebelah kiri by regulation, by compliance, dan by best practice. Artinya seharusnya sebagai life insurance itu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risk profile-nya moderate. By regulation juga harus disimpan dalam government bonds 30%. Itu sudah harus dipenuhi tahun 2017 mestinya, tapi kami tidak menemukan roadmap ke arah sana sama sekali. Jadi malah investasinya dalam profil yang kanan atas atau risk profile very high risk profile, di mana investasinya itu lebih dari 50% di dalam saham dan reksadana saham. Ya. Ini sebenarnya kalau kita ngitung persentage itu setelah nilai jatuh sekarang, kalau nilai perolehannya tinggi sekali lebih dari ini. Mencapai 70%-an kalau dipakai angka perolehannya itu. Karena ini sudah saham-saham yang nilainya Rp50 itu banyak sekali. Bahkan sudah suspend juga banyak sekali. Sehingga bahkan cash deposito sekarang kurang dari 5%, government bond kurang dari 15%, itu pun termasuk penjaminan yang harus disimpan di OJK selama kita beroperasi. Yang free hampir tidak ada. Ya, inilah profilnya betapa bermain dengan risiko yang sangat tinggi dan tidak bisa melindungi diri ketika marketnya berbalik tidak sesuai dengan posisi perusahaan. Dan hari ini menghasilkan
Oh, nggak ada ya di sini. Kalau kita hitung year on investment-nya di tahun 18-19 itu mencapai minus 41%, Pak. Jadi kalau tadi janji 13,9%, all in cost 19%, itu investasinya malah minus 41. Jadi bleedingnya perusahaan itu seperti itu, 41 ditambah 9%-an, jadi 50% negatifnya. Itulah kondisi yang perusahaan semakin lama diselesaikan akan semakin menggulung, semakin berat karena akan bleeding dari negatif spread. Ini berikutnya adalah detail dari portofolio investasinya. Kita lihat pergeserannya tahun 2017 itu total investasinya itu masih mencatatkan 42 triliun, di mana 22 triliun sendiri atau 52% itu dalam saham dan reksadana saham. Government bond cuman 18%, itu pun termasuk reksadana dengan pendapatan tetap. Ya, tapi bergeser ke tahun 2018 itu saham dan reksadana waktu itu masih di buku 17 triliun. Ini pun karena sebenarnya karena ada spike di penutupan buku tahun 2018 di mana dalam satu hari 16 saham itu sempat naik antara 28 sampai 30%, tapi di tanggal 2 Januari 2019 langsung kembali lagi ke tanggal 27 Desember. Sehingga nilai bukunya juga masih kelihatan tinggi. Di tahun 2019 kami pakai September, nilainya drop tinggal 8,1 triliun. Itu pun belum kita impair. Yang disebut impair itu Rp50, kami masih mencatat Rp50. Tapi ini sebenarnya recovery-nya sudah bisa dibilang Rp0 karena perusahaannya sudah tidak beroperasi atau suspend gitu, Pak. Jadi ini masih ada perhitungan kekurangan impairment di tahun 2000 yang harus kami lakukan. Jadi itu. Iya, Pak, di saham-saham ya. Jadi kami mencoba memperbaiki governance di perusahaan. Memang kata kuncinya perusahaan ini penyebabnya adalah tidak diimplementasinya GCG dengan baik, artinya silo-silo dan fungsi-fungsi kontrol tidak diterapkan dengan baik. Jadi fungsi manajemen risiko, fungsi audit intern praktis tidak berjalan di perusahaan karena sampai terciptanya portofolio sebesar itu, sampai terkonsentrasi, sampai ke saham-saham itu benar-benar tidak dilengkapi dengan kajian, analisa, dan kontrol yang memadai. Oleh karena itu ini sekedar sharing saja, seharusnya kami menyusun tetapi melihat faktanya portofolionya hampir boleh tidak bisa diapa-apain lagi, ya ini mungkin dalam 5 tahun kami juga belum bisa membangun portofolio yang sehat kecuali ada fresh fund yang masuk dari pemegang saham. Seharusnya portofolio itu menerapkan pertama menetapkan risk appetite. Selera risikonya di mana? Tadi Bapak Ibu sudah melihat sendiri segitiganya kebalik tadi, berarti risknya sudah tidak sesuai dengan spirit perusahaan. Tidak ada portfolio guideline, ya. Jadi komposisi, kebijakan komposisi berapa persen itu tidak ada. Tidak ada mengenai maturity profile, ya. Kemudian compliance kepada regulator juga tidak dilakukan. Ada kebijakan OJK yang menetapkan 30% harus dalam government bond, tidak juga ada roadmap ke sana. Ya. Kemudian di manajemen risiko tidak ada analisa-analisa awal. Misalnya harusnya itu paling tidak ada analisa risiko kredit. Kenapa boleh beli saham ini atau boleh menempatkan, ini tidak ada. Jadi transaksi ya transaksi begitu saja. Kalau kita gali lebih dalam hanya melihat potensi market volatility. Tapi ketika ditanya kalau risiko turun apa yang dilakukan tidak ada. Jadi memang dikelola sangat awam, ya, sangat awam. Kemudian juga ada penyakit integritas yaitu valuasi. Valuasinya tidak mencerminkan nilai fundamental dari instrumen itu sendiri. Memang itu tidak sepenuhnya di bawah kontrol perusahaan, tetapi terkait dengan pihak-pihak MI misalnya yang bertransaksi antar MI sehingga terciptalah harga yang semu. Sehingga tadi akibatnya di sisi aset overstated. Kemudian sisi liabilities ya ada problem dalam perhitungan cadangan yang menghitung liabilities berapa.
Ya, tidak ada penerapan limit, tidak ada monitoring, evaluasi, dan komite investasi, komite pemantau risiko, komite audit juga tidak berjalan dengan baik. Ini sekarang yang kita perbaiki semuanya, Pak. Karena sebenarnya infrastruktur hukumnya sudah lumayan, memang belum detail seperti banking, tapi sudah ada, bisa diterjemahkan lebih detail di dalam. Akibatnya kondisi keuangannya slide 9, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi aset sudah turun dari 45, sekarang per September tinggal 25,6 triliun. Cash pun hanya tinggal 800 miliar. Saham tinggal 2,48 dari inception sekitar 5,8 triliun. Reksadana, ini reksadana saham, jadi tinggal 6,6 triliun. Surat utang negara hanya 3,1, ini jaminan dan sudah kita repokan. Nah, yang menonjol di sini justru tanah dan bangunan. Jadi perusahaan ini sudah diwarisi, memang ini perusahaan sejak zaman Belanda, didirikan tahun 1859, banyak aset-asetnya properti itu zaman dulu belum ada investasi keuangan. Jadi kalau terima premi investasinya dalam bentuk properti. Nah, ini gendongan yang luar biasa dari bagi balance sheet. Karena setelah direvaluasi tahun 2013 tadi naik nilainya menjadi 8,6, itu praktis tidak menghasilkan, hasilnya hanya dari sewa. Dan kalau kita hitung persentit itu cuma 0,22% dari nominal 8 ini, bagaimana bisa mensupport liabilities yang cost-nya begitu tinggi. Oleh karena itu di ke depan solusi yang kita lakukan termasuk merestrukturisasi aset-aset ini. Di sisi liabilitas itu sebaliknya. Jadi kalau di sisi aset itu turun, di sisi liabilitas malah naik. Kenapa? Karena sifat produknya produk investasi yang diamortisasi sehingga tiap hari akrualnya menambah, beban bunganya akan nambah terus. Ya, jadi sekarang sudah tercatat 49,6 triliun per September. Per hari ini mungkin hari ini sudah 50 triliun. Ya, hutang klaim ini yang pending Bapak Ibu. Yang pending sampai dengan September itu 9,9 triliun. Sehingga ekuitasnya itu negatif 23 triliun. Ekuitasnya negatif 23 triliun. Ya. Laba rugi ini lebih banyak dari tadi penurunan nilai aktiva yang berupa surat-surat berharga tidak likuid dan kinerjanya tidak baik tadi. Sehingga tahun 2019 itu tahun berjalan membuka 13 triliun negatif. Rasio kesehatan perusahaan kecukupan modal sudah negatif 800%. Ini memang perusahaan sudah tidak beroperasi secara normal. Jadi kalau di summary bagaimana kondisi solvabilitas di slide 10, kita perhatikan rincian box paling kiri atas total aset, box berikutnya adalah liabilities. Itu ekuitas negatif 23 triliun, ditambah potensi impairment tadi yang dicatat di buku tapi nilai fundamentalnya sebenarnya turun, itu total kebutuhan untuk mencapai RBC 0 itu sekitar 30 triliun dan untuk mencapai RBC 120 butuh tambahan 2,76 triliun atau total 32 triliun. Jadi negatif ekuitasnya 23, tetapi ada beban impairment lagi 6,2 triliun sehingga total diperlukan 30 triliun. Sekarang berikutnya bagaimana implikasinya, akibatnya terhadap kemampuan perusahaan menyelesaikan utang-utang polis. Ini kita masih bersyukur Bapak Ibu karena mayoritas nasabah korporasi kita itu adalah BUMN yang mereka tetap percaya sebagai BUMN bahwa Jiwasraya akan survive. Karena kalau mereka ras, udah tamat riwayat. Dan kewajiban-kewajiban korporasi ini kewajiban jangka panjang karena bentuknya adalah pension insurance. Jadi ada 102 BUMN, ada 311 anak BUMN, ada 5.000-an itu agen pemerintah, departemen, BUMD yang ada di situ. Selama mereka masih stay long term liabilities ini, maka kalau ada inisiatif-inisiatif untuk mencari aset untuk mengcover, ini akan selesai. Tapi kalau satu demi satu mereka ras, ya akan bubar.
Ya. Nah, khusus mengenai saving plan itu kita handle secara khusus, ada tim task force dan kami bersama-sama dengan berbicara dengan seluruh bank, mengingat sumber nasabah ini adalah pada dasarnya adalah nasabah bank, sehingga kita berbicara dengan mereka dan menerapkan co-handling. Selama ini kami juga berkomunikasi dengan beberapa nasabah, barangkali saya lihat beberapa nasabah yang datang pernah bertemu langsung dengan saya juga gitu ya. Ya, kita coba update semaksimal mungkin informasi atau perkembangan yang ada, tapi tidak setiap hari itu ada perkembangan yang perlu kita update. Intinya bahwa sumber penyelesaian ini, mengingat tadi sudah saya paparkan tentang kualitas asetnya seperti itu, adalah semata-mata dari inisiatif yang sekarang sedang dijalankan dan dimuat di dalam buku penyihatan oleh pemegang saham bersama-sama dengan OJK dan Kementerian Keuangan sebenarnya. Secara bersama-sama sudah lintas departemen. Bahkan kami juga berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan Menko Maritim. Jadi potret grafiknya ini Bapak Ibu sampai dengan hari ini masih ada 26,9% atau kalau dari polis ada 24,75% yang masih percaya dan mereka masih meroll over. Ya. Jadi sisanya mereka lebih memilih untuk menunggu sampai dengan inisiatif dijalankan. Bapak Ibu yang saya hormati, materi paparan tentang data perusahaan sampai di sini. Selanjutnya adalah inisiatif-inisiatif yang dilakukan, dan karena ini ada beberapa yang sifatnya masih prospek dan menjawab pertanyaan Pak Hendrik tadi kami sampaikan Pak, jadi prosedurnya itu kami mengundang investor lokal maupun internasional, kemudian kita menandatangani namanya non-disclosure agreement, jadi kerahasiaan informasi, karena di dalam proses ini tidak sebenarnya murni open tender, tapi ada partisipan, satu informasi harus menyebar kepada semua secara rata, dan distorsinya itu kalau angka-angkanya atau size-nya bocor, itu justru akan merugikan kita semua. Sebab begini, investor menjadi tahu ancer-ancernya expected value-nya berapa. Ya, jadi mereka malah kemarin kan sempat bocor juga. Ini langsung yang satu inisiatif mereka nggak jauh-jauh ngebitnya dari situ. Padahal ekspektasinya kita akan bisa lebih dari situ. Jadi untuk yang sesi kedua, untuk inisiatif-inisiatif ini, corporate action itu kalau diramaikan malah nggak jadi. Ya, karena dari pihak investor juga akan berpikir memasukkan hal-hal precondition yang harus dinegosiasikan ketika kita bernegosiasi. Jadi ini full due diligence Pak, termasuk legal due diligence maupun financial due diligence dan proses. Saya kira demikian presentasi dari saya, mohon izin untuk sesi kedua untuk bisa dilaksanakan secara tertutup demi kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Dirut. Tadi memang sesuai kesepakatan kita ada sesi yang tertutup, jadi saya kira kita nyatakan dulu rapat tertutup. Nanti pertanyaan terakhir ya. Udah diputusin tadi.